Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Saya guru produktif agribisnis pengolahan hasil pertanian. Yang insya Allah pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pembelajaran di kelas 11 terkait dengan pembelajaran menerapkan keamanan pangan dan pergudangan. Yang insya Allah akan saya terapkan di SMKN 1 Geger Bitung, terutama di jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan pembelajaran yang mana insya Allah hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran tentang implementasi dari deep learning, pembelajaran mendalam, yang mana judulnya itu adalah menerapkan penyimpanan dan pergudangan. Mungkin nanti akan ada beberapa sesi di mana kita akan melaksanakan praktik pembelajaran tentang pengemasan, persiapan, pergudangan, dan juga penyimpanan gitu. Tapi sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dipimpin oleh Bapak. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu apakah hari ini hadir semua atau tidak ya. Oke, siap. Alia hadir. Sigar. Mia tidak hadir ya? Oke, siap. Farhan, Hisam, Latif, Salpa, Nisa, Putri hadir semua ya kecuali Mia. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam melaksanakan pembelajaran kali ini itu bisa mencermati kegiatan pembelajaran yang akan Bapak berikan. Yang mana dalam pembelajaran ini memang ada beberapa hal yang memang harus kita laksanakan dari awal sampai akhir. Mungkin nanti kita akan fokusnya hanya satu ya, kepada penerapan penyimpanan dan pergudangan ya. Baik, kita mulai saja. Nih, ada yang tahu tentang menerapkan penyimpanan pergudangan itu seperti apa? Apa itu dan mengapa hal tersebut penting ya? Kenapa sih penyimpanan pergudangan itu penting? Khususnya kita kan suka produksi ya di teaching factory, itu membuat roti beku. Kenapa ini sangat penting? Cung, ada yang bisa menjelaskan kenapa ini penting? Kenapa ini penting? Hara, kenapa penting penyimpanan itu? Ya, Karena agar produknya gak rusak. Agar produknya tidak cepat rusak atau basi. Nah, itu salah satunya seperti itu. Jadi ketika kita menyimpan produk, kita juga harus tahu bagaimana produk tersebut ataupun karakteristik produk itu seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai karakteristik produk ini harus dibekukan tapi kita menyimpan di suhu ruangan yang hangat. Ya, itu produk itu pasti akan cepat basi gitu. Ya, seperti itu. Ya, ini yang pertama. Terus yang selanjutnya, menurut kalian seberapa penting penyimpanan dan pergudangan untuk produk bakery? Kita kan bakery ya. Seberapa penting itu? Ayo. Penting nggak?
Penting lah pasti. Kalau kita membuat produk banyak, itu harus disimpan, tidak mungkin langsung dikonsumsi dalam jumlah yang besar gitu. Pasti harus disimpan. Kecuali ada permintaan pasar yang membutuhkan produk banyak, itu baru akan kita eksekusi di tahap akhir untuk dijual gitu. Tapi kalau misalkan kita membuat produk banyak seperti di teaching factory gitu ya, di sekolah kita memproduksi roti beku ya, atau roti goreng banyak. Nah, kita itu pasti harus menyiasati bagaimana produk yang akan kita buat itu bisa disimpan lama. Dengan cara apa? Yang pertama, mungkin bisa kita simpan dengan menggunakan ruangan yang suhunya itu stabil normal untuk produk yang kita buat. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua, bisa menggunakan freezer. Nah, itu adalah salah satunya, freezer ya. Fungsi freezer ini apa? Untuk mengawetkan produk. Jadi produk itu harus diawetkan. Kenapa harus diawetkan? Salpa. Kenapa produk harus diawetkan? Biar tahan lama, biar tidak basi ya. Salah satu salah satu keuntungan sebagai seorang wirausaha itu adalah bisa menjual produk secara cepat, juga bisa menyiasati produk itu bisa bertahan dengan waktu yang lama. Coba kita misalkan sebagai seorang wirausaha, jualan produk, tapi produknya tidak laku, misalkan pada hari ini tidak laku, ya, apa yang akan kita lakukan? Otomatis kita akan menyimpan, ya. Otomatis kita akan menyimpan dalam bentuk atau jumlah yang cukup banyak. Bagaimana cara menyimpannya? Nah, itu yang harus disiasati. Dengan cara menyimpan di ruangan yang cukup baik untuk produk tersebut ya. Contohnya kalau misalkan untuk produk roti beku yang ada di kita, bagaimana penyimpanannya? Penyimpanannya itu adalah dengan cara disimpan di freezer gitu ya. Di freezer untuk dibekukan. Supaya apa? Supaya dia bisa awet dan tahan lama gitu. Berapa lama sih freezer itu bisa membekukan ataupun menyimpan produk? Ya. Kalau roti beku yang ada di kita itu di kisaran sekitar 3 bulan sebenarnya. Ya. Kalau frozen food bahkan ada yang 1 tahun frozen food, tapi tidak mungkin kalau yang 1 tahun ya. Ya kita minimalisir 3 bulan saja paling lama itu ya. Selesai 3 bulan produk kalau tidak terlaku ya kita musnahkan aja atau dibuang gitu. Jangan sampai produk yang sudah kita buat sudah mengendap lama itu masih kita simpan dan konsumsi ya. Kalau misalkan ada produk yang cukup yang sudah jelek ataupun sudah lama, expire date-nya sudah terlewat, itu wajib kita buang atau musnahkan gitu. Jangan sampai dikonsumsi ya, seperti itu. Nah, kebanyakan yang terjadi di kita itu adalah produk yang ketika di akhir mau dia expire, banyak orang-orang tuh yang menjual dengan berbagai cara. Contoh salah satunya dengan menggunakan sales promotion girl gitu ya. SPG lah kalau di kita mah ya. Baik minuman, baik makanan itu menggunakan SPG. Jadi strategi pemasaran banyak itu sekali strategi pemasaran yang menggunakan berbagai cara marketing penjualan ya, sehingga ketika melaksanakan penjualan ya mereka bisa mendapatkan keuntungan meskipun keuntungannya tidak terlalu besar, yang penting produk mereka semua itu terjual gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, jenis penyimpanan alami, buatan dan modern, fungsi gudang serta kendala yang sering muncul. Nah, nanti akan ada pretest ya. Jadi menurut kalian penyimpanan yang alami itu ada gak? Seperti apa penyimpanan yang alami? Atau penyimpanan modern buatan? Tahu gak? Sok, ada yang tahu penyimpanan yang alami itu seperti apa? Buatan itu seperti apa? Ya, terus yang modern itu seperti apa gitu ya.
Terus fungsi gudang serta kendala yang sering muncul ya. Ya kita bahas di sini penyimpanan alami. Penyimpanan alami itu yang secara langsung ya, tanpa menggunakan bahan tambahan seperti alat atau mesin, freezer dan sebagainya, itu seperti apa? Nah, itu harus kita ketahui. Karena dalam segi penyimpanan itu ternyata banyak sekali ya hal yang harus kita ketahui, apalagi penyimpanan modern. Kalau penyimpanan buatan, tahu banyak penyimpanan buatan mah. Kita contoh membuat gudang, itu kan adalah penyimpanan buatan yang dibuat oleh kita gitu. Terus penyimpanan modern itu seperti apa? Seperti sekarang freezer, kulkas, itu penyimpanan modern. Kalau dulu kita menyimpan barang, menyimpan produk itu hanya di ruangan biasa saja, ruangan terbuka, kadang menggunakan air ya yang sifatnya alami gitu ya. Penyimpanan contoh seperti apa? Seperti sayuran, kangkung. Bagaimana supaya dia tidak cepat layu? Itu menggunakan air supaya dia tidak cepat layu. Nah, itu penyimpanan alami. Kalau buatan, ya kita buat sendiri. Bagaimana? Contohnya seperti gudang, kumbung, itu penyimpanan, ya. Terus kalau yang modern itu seperti apa yang modern? Modern seperti freezer, kulkas, ya, cooling box dan sebagainya, itu adalah salah satu penyimpanan modern, ya. Nah, kita perlu tahu bahwasannya penyimpanan itu tidak hanya ada yang alami, ada yang buatan dan ada juga yang modern. Ini adalah salah satu hal yang harus kita ketahui karena kita bergerak di bidang pengolahan. Ya, kita bergerak di bidang pengolahan. Sekarang Bapak akan memberikan pretest. Pretest tersebut terkait dengan penyimpanan dan pergudangan. Jadi nanti silahkan handphonenya lah disiapkan dulu. Nah, ini adalah pretest yang akan dilaksanakan pada kesempatan hari ini. Silakan dijawab. Nanti akan ada reward dari Bapak ya ketika ada yang benar. Sudah masuk semua ya? Oke. Kalau ada yang tidak punya kuota, boleh bareng-bareng lah Bapak. Siap, mulai. Sudah selesai, kita akhiri ya. Coba kita lihat siapa juaranya. 1, 2, 3. Boleh lah. Boleh Bapak kasih ini, kasih ini. Mana Reswa? Ya, tidak mau. lagi? 3. Nah, itulah ya kuis dari Bapak ya, yang mana terkait dengan penyimpanan dan pergudangan yang mana telah kita laksanakan. Nah, dalam pembelajaran ini Bapak juga menerapkan dimensi profil pelajar Pancasila ya, yang mana di sana ada tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernakal kritis, gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, tidak lupa Bapak di sini juga menerapkan karakter Pancawaluya yang dimana di dalamnya yang pertama ada cager, bager, bener, pinter, singer. Nah, yang ingin Bapak condongkan di sini adalah singernya, terampil, gesit, murid memiliki ketangkasan, kreativitas dan kemampuan bekerja sama dengan cepat dan tepat. Nah, ini mengimplementasikan kepada proyeksi yang dimana akan kita laksanakan pada penerapan keamanan pangan, penyimpanan dan pergudangan ya pada kesempatan hari ini. Nah, untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya yang mana kita dalam pembahasan ini ya, penyimpanan dan pergudangan ini
ada sekali banyak hal yang memang belum kita ketahui dalam penyimpanan suatu produk, sehingga apa yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi pembuka wawasan kita terkait dengan penyimpanan produk, ya, baik secara metode mengoperasikan peralatan dan sebagainya. Karena nanti kan kita akan praktik dalam pengemasan produk, terus penyimpanan produk, ya, sehingga produk yang kita kemas itu bisa baik gitu ya. Nah, Bapak juga ada video stimulasi terkait dengan penyimpanan dan pergudangan. Nah, ini adalah salah satu video penyimpanan pangan, ya. Mohon disimak ya. Where's the best place to store bread? If you're eating it within 2 to 3 days, leave it at room temperature in a bread box or airtight bag. What about the fridge? Nope. It actually dries bread out faster because of moisture loss. But here's the winner, the freezer. Slice your bread, wrap it tightly, and freeze it. It stays fresh for up to 3 months, and you can toast slices straight from the freezer. If you don't want to toast it, let it thaw out at room temperature. So, counter, fridge, or freezer, where do you keep your bread? Let me know in the comments. Nah, ngerti gak? Nah, di situ tuh dia menjelasin bahwasannya penyimpanan yang bagus terhadap roti itu seperti apa. Bisa kan disimpan di suhu ruangan yang misalkan ada sederhana, bisa tidak? Bisa, tapi tidak akan cepat. Nah, dia tidak akan lama, cuma basi dan ini seperti itu. Terus dia menyarankan untuk roti itu disimpannya yang lebih bagus itu di freezer. Kenapa di freezer? Karena bisa bertahan lama. Terus ketika kita bisa ingin makan roti tersebut, itu kita tinggal dihangatkan aja. Ya, kalau mungkin roti beku atau roti goreng kita itu tinggal kita goreng, sehingga kita bisa menikmatinya secara langsung. Nah, dari video tersebut kita tahu bahwasannya ternyata untuk mengawetkan produk itu ada beberapa, ya, ada beberapa tahapan dan ada juga beberapa cara yang bisa dilakukan, ya. Tadi bisa disimpan di suhu ruangan dan juga bisa diawetkan dengan menggunakan freezer gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita akan melaksanakan kegiatan praktik, ya. Praktiknya praktik pengemasan produk hingga memasukkan ke dalam freezer. Itu bagaimana sih cara mengemasnya, bagaimana sih cara sealernya, dan juga bagaimana cara untuk menyimpannya supaya baik ke dalam freezer. Ya, maka dari itu Bapak akan membagi 2 kelompok, ya. Kelompoknya mungkin sudah ada, ya kelompok yang sering kita laksanakan di TV aja, berarti 2 sesi. Nah, yang pertama, sesi pertama itu silahkan bersiap-siap menggunakan wearpack atau baju lab, ya. Nanti kita langsung ke lab. Terima kasih, Bapak tunggu di lab ya. Ayo silahkan. Alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu apa yang perlu kita jelaskan terkait dengan
penyimpanan dan penggedaan. Tapi sebelum kita menyimpan dan kita menyusun ke dalam penyimpanan freezer, kita harus mengemas dulu secara bagus dan baik ya produknya. Nah ini adalah kemasannya sudah Bapak siapkan terkait dengan untuk pengemasannya. Silakan nanti untuk melaksanakan pengemasan lalu dimasukkan ke mesin air sealer ini dan sealer ini. Untuk apa? Supaya tidak ada udara di dalam. Ya. Kenapa ini digunakan menggunakan ini? Karena ini mesin otomatis. Kita tidak perlu lama-lama untuk mensealer. Kita hanya tinggal memasukkan aja dengan Oke, boleh silakan. Ini produknya sudah ada, sudah disediakan, boleh untuk dikemas. Enggak. Ini dimasukin dulu produknya ya, sesuai dengan jumlahnya, berarti 55 ya. Nah, jika sudah dikemas seperti ini, nah kita bisa menggunakan mesin hand sealer ini untuk mengepres dan mengikat supaya dia aman ya, tidak terbuka isi kemasannya. Coba ya. Nah, jadi langsung seperti ini. Ini adalah hasilnya. Hasilnya ini sudah rapi, sudah bagus, sudah dijual. Yang lain juga ini kan masih banyak teman-teman. Tadi kita sudah melaksanakan proses pengemasan, penyimpanan, dan pengepakan ya ke dalam freezer. Yang mana produk yang kita hasilkan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa awet juga ya. Dan kalian tahu bagaimana cara penyimpanan, pengemasan hingga ke tahap akhir. Nah, terima kasih telah melaksanakan praktek pada kesempatan hari ini di mata pelajaran keamanan pangan, penyimpanan dan pergudangan. Jadi setelah praktek ini nanti kita akan masuk lagi ke kelas ya. Di kelas itu nanti kita akan melaksanakan ada beberapa satu tahap lagi yang akan Bapak laksanakan di kelas.
yang terakhir adalah post test ya, mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tunggu di kelas ya. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan praktik di lab pengemasan, terus apalagi penyimpanan, ya. Dan untuk mengawetkannya kita menyimpan di Di freezer. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang hasil praktiknya. Apa sih yang didapatkan ketika tadi melaksanakan praktik pengemasan dan penyimpanan? Perbedaan tadi apa sih yang didapatkan? Silakan ditulis di kertas selembar. Nanti akan Bapak tanya apa yang didapatkan ketika tadi sudah melaksanakan praktik pengemasan tersebut. Silakan ditulis di kertas selembar. Ya. 2 menit? 2 menit ya? Cukup? Jadi tadi pengalaman apa yang sudah didapatkan sehingga ketika sudah praktek tadi? Pengalaman yang saya dapat itu dari mulai pengemasan, dimulai dari memasukkan produk, lalu menyelar produk agar tetap tertutup, lalu yang terakhir adalah memasukkannya ke dalam freezer supaya masa produknya itu tahan lama. Itu salah satunya ya. Terus tadi bagaimana Bel tadi pengalaman tadi ketika sudah melaksanakan praktek pengemasan, apa yang didapatkan? Ya. Tadi itu di bagian pencolokan loh Pak, jadi lebih cepat mesin saya tadi. Karena kita sudah menggunakan mesin modern, jadi agak sedikit cepat ya dalam melaksanakan silang ya. Nah, itu adalah 10 menit ataupun beberapa tahapan yang kita laksanakan pada praktek pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, di akhir ini ada kegiatan. Nah, ini adalah tahapan akhir di mana Bapak memberikan proses kepada kalian, yang mana Bapak di sini akan mengukur seberapa tahu sih kalian tadi dalam melaksanakan praktik pembelajaran tadi di lab ya. Nah, di sini ada sekitar 5 soal, boleh dijawab ya. Silakan dijawab secara mandiri karena soalnya sudah Bapak buat sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan tadi. Ada yang belum selesai? Sudah selesai Pak? Belum.
Coba kita lihat siapa juaranya. Oke, Ara sudah dapat ya yang 2 kali. Berarti Bapak kasih ke Latif sama Rere. Nih, ibu dari Bapak satu. Oke, kita lanjut ya. Berarti kalau dilihat dari sini sudah cukup paham ya terkait dengan pembelajaran keamanan pangan, pengembangan dan pergudangan yang insya Allah menjadi ilmu yang bisa diaplikasikan di setiap kegiatan praktik pergudangan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan untuk menyimpulkan tentang pertemuan hari ini. Sudah menyimpulkan pertemuan hari ini? Penyimpanan yang saya dapat yaitu tentang penyimpanan produk. Kita belajar pentingnya menjaga kualitas, mulai dari kelembapan serta suhu untuk tetap menjaga kualitas produk tersebut tetap baik selama disimpan. Terus pengelolaan stok juga itu penting agar tidak ada produk yang kadaluarsa. Oke, baik, terima kasih kesimpulannya. Sekarang dulu. Benar, itu sangat penting sekali terkait dengan penyimpanan pergudangan. Apalagi kita juga harus bisa memantau manajemen stok ya kalau di kalau di gudang. Apakah produk yang kita hasilkan itu banyak atau masih ada? Apa sudah habis? Itu harus diperhatikan. Terus untuk penyimpanan juga ya harus benar-benar diperhatikan. Karena apa? Karena kita berbeda makanan ya. Kalau misalkan makanan itu terkontaminasi dengan berbagai bakteri, nah itu akan menjadi hal yang sangat merugikan. Untuk kesempatan hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau tidak ada yang berkenan lagi, kita akhiri ya. Silakan memimpin berdoa. Sebelum kita pulang, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih, itu adalah hasil dari pembelajaran yang saya terapkan di kelas 11 APHP terkait dengan keamanan pangan, penyimpanan dan pergudangan yang insya Allah ini menjadi ilmu untuk siswa, untuk saya dan juga untuk umumnya. Insya Allah untuk kedepannya kita akan lebih meningkatkan lagi kegiatan pembelajaran di jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.